Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Bubulu ini. Kali ini kita akan belajar tentang ulangan 6 bahasa Jawa ya. Untuk bahasa Jawa kali ini kelas 5 tentang perangane awak. Perangane awak itu apa? Ulangan 6 itu pelajaran 6. Perangane awak itu sebutan untuk badannya. Untuk badan manusia itu seperti apa? KD yang kita pelajari yaitu mengenal, memahami, mengidentifikasi berbagai ragam gaya bahasa Jawanya basa rinenggo dalam konteks komunikatif. Selanjutnya basa rinenggo lagi. Basa rinenggo, intinya pembelajaran ini tentang basa rinenggo. Apa basa rinenggo? Basa rinenggo yaitu ragam gaya bahasa gitu ya. KD selanjutnya yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu menulis teks dengan basa rinenggo sesuai dengan kaidah. Jadi yang pertama mengidentifikasi, memahami, mengenal, yang kedua menulis teks. Nah, basa rinenggo dalam bahasa Jawa itu ada teraplikasi dalam beberapa lagu-lagu anak, lagu permainan anak. Tembang dolanan itu lagu permainan ya, kang ngandut yang mengandung basa rinenggo, yang mengandung bahasa rinenggo. Ini lagu Candrane Adikku. Kalau tidak salah lagunya seperti ini ya. Candrane adikku si widodo bunder implek-implek koyon rodo joget mendek-mendek ing pendopo anggepe candrane koyo Raden Gatotkaca. Kalau tidak salah seperti itu ya, mohon maaf ya, seperti itu. Nah, candrane adikku itu pujian untuk adikku begitu ya, candrane adikku Swidodo. Kalau bahasa orang Jawa itu ada yang ngalem memuji gitu ya. Nah, yang mana yang basa rinenggonya ini loh, koyon rodo kayak Dewa Narada, ini namanya basa rinenggo. Koyo Raden Gatotkaca, nah seperti Raden Gatotkaca ini basa rinenggonya pepindang, artinya itu seperti ini. Candrane adikku Swidodo itu pujian untuk adikku Swidodo, bunder implek-implek, badannya itu bunder gemuk gitu ya, kayak Dewa Narada, joget mendek-mendek ing pendopo, jogetnya megal-megol di pendapa, anggepe candrane koyok Raden Gatotkaca gitu ya, maksudnya seperti Raden Gatotkaca gitu ya. Nanti insya Allah ada video khusus lagu-lagu Jawa, tembang Jawa ya kalau sempat. Ayo sekarang kita belajar tentang latihan-latihan soal yang berhubungan dengan dengan ini tadi, tembang dolanan. Setitik no tembang ing padha dhuwur sak gambare. Ini gambarnya nih. Tembang, perhatikan lagu pada paragraf podo itu paragraf ya, luwur di sampingnya sak gambare. Niki tembange iki gambare. Tembangna bebarengan karo kancamu. Pun ditembangaken ta dereng? Pun dinyanyikan ta belum? Apa bocah-bocah weruh sapa kang ana ing gambar sisih tengen iki? Ayo, gambare siapa ini? Gambarnya siapa? Raden Gatotkaca gitu ya. Lanjut ya. Selanjutnya masih lagu tembang dolanan ya. Tembang dolanan tentang gajah, tentang lagu permainan tentang gajah kang ngandut basa rinenggo, yang mengandung bahasa rinenggo atau pindan. Gajah-gajah itu Allah bisa semua ya. Kalau tidak salah lagunya seperti ini. Gajah-gajah kowe tak kandhani, ripat koyo laron, kuping ilir gede-gede, kadek nganggo tlale, buntut cilik tansah kopat kapit, sikil koyo bumbung
mung lagumu kakiku, begitu ya kalau tidak salah, seperti itu lagunya ya. Mudah-mudahan nanti bisa bikin video khusus lagu-lagu Jawa ya untuk anak-anak. Nah, mana Bu yang pepindan? Yang pepindan ini loh. Gajah-gajah kowe tak kandani, gajah-gajah kamu tak kasih tahu ya, meripat koyok laron, mata seperti laron kecil gitu ya. Nah, koyo laron itu namanya pepindan. Kuping ilir gede-gede, kuping telinganya seperti ilir. Ilir itu kipas tangan yang dipakai dari bambu itu loh, lebar ya, gede-gede itu besar-besar. Kadek nganggo telali. Juga mempunyai belalai. Buntut cilik ekornya kecil ini ya. Telali itu yang ini ya, kuping ilir, kupingnya seperti ilir ini ya kan. Matanya seperti laron kecil. Buntut cilik, ini buntutnya kecil, ekornya kecil. Tansa kopat kapit, selalu bergerak-gerak. Sikil koyo bumbung, sikilnya besar seperti bumbung itu bambu yang besar itu loh. Mung lakumu kakiku, kalau jalan megal-megol gitu loh ya, itu maksudnya seperti itu. Nah, ini juga kayak bumbung, ini pepindan. Yuk selanjutnya kita lihat materi selanjutnya ya. Nah, sekarang basa Rinenggo itu apa sih Bu? Basa Rinenggo itu dibagi jadi sementara ini aja dulu nih, ada panyondro, panyendu, pepindan gitu ya. Apa sih panyondro itu? Panyondro itu biasanya digunakan untuk ngalem bonong, ngelem kalau bahasa Jawanya ngelem, bahasa Indonesianya memuji. Panyendu itu nyemoni, nyacat, maksudnya apa? Nyemoni itu menyindir, nyacat itu menghina. Pepindan itu apa? Madaake itu menyamakan ya. Umpamaake itu kalau bahasa Indonesianya perumpamaan. Ada satu lagi nanti varian ya. Nah, lanjut. Basa Rinenggo itu apa sih Bu? Basa Rinenggo ya utawa basa sastra kang endahe krana dipaesi, direnggo-renggo utawa dirumpaka. Mula basa Rinenggo uga diarani basa rumpakan, diperindah. Jadi bahasa Rinenggo itu adalah bahasa yang indah atau bahasa sastra yang indahnya karena didandani, diperindah, direnggo-renggo, ditambah-tambahin atau dirumpoko, ditoto, diatur gitu. Mula basa Rinenggo, maka bahasa Rinenggo juga dinamakan bahasa rumpakan atau bahasa yang sudah disusun gitu sedemikian rupa. Gunanya apa Bu? Basa Rinenggo biasanya dalam bahasa Jawa basa Rinenggo kanggo nulis kesusastraan. Kesusastraan itu bisa tembang itu lagu, keguritan itu puisi, drama, pewayangan dan seterusnya. Terus jenis tembung Rinenggo itu banyak, basa Rinenggo itu banyak ya. Ada yang namanya tembung campuran, saroja, entar, panyondro, panyendu, pepindan, parian, purwakanti, dosonomo lan piturute. Hari ini kita belajar iki panyondro, panyendu, pepindan lan parian ya. Lanjut ya. Nah ya, ini jenisnya kita pelajari yang 4 ini aja ya. Panyondro ini jenis basa Rinenggo, ini keterangannya, ini tulodo itu contoh ya. Nomor 1 panyondro. Panyondro itu apa Bu? Tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo ngalembono. Kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memuji. Contohnya alise nanggal sepisan, alisnya itu seperti tanggal sepisan, tanggal 1 itu seperti bulan sabit, wapi gitu ya, bagus gitu. Kalau yang ini 2, panyendu itu untuk nyacat tadi ya, tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa nyacat. Kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk menyindir utawa menghina. Contohnya gentong umus itu menghina. Jadi maksudnya gentong umus itu seperti ini, orang yang tidak bisa dipercaya, senengane dia sukanya sekali adu-adu, itu ya, ngomong di sana sini gitu loh ya. Terus nomor 3 pepindan itu madakne ya, ukara kanggo digunakake kanggo madakake. Kalimat yang digunakan untuk menyamakan.
samu barang sesuatu kang tegese koyo, yang artinya seperti itu koyo. Pindah, makanya teko kata pindah, pepindan, seperti gitu ya. Contohnya polai koyo gabah dan interi, perilakunya seperti gabah itu padi gitu loh, dan interi yang diputar-putar di interi tampah itu ya, jadi nggak pernah berhenti itu. 4 parian itu apa? Parian itu kalau pemuda yang udah difahami pantun bahasa Jawa itu ya. Ukara kang kedadian saka sampiran lan isi. Nah ini kalimat yang terdiri dari sampiran dan isi. Contohnya abang-abang ora legi, klambi abang merah hati. Maksudnya apa? Merah-merah tidak manis, yang pakai baju merah menawan hati, maksudnya seperti itu ya. Nanti kita belajar lebih lanjut. Ayo lanjut, kita kerjakan soal ini. Wangsulana pitakon ing ngisor iki apa kang diarani basa rinenggo. Sudah tadi ya, basa endah atau basa sastra kang endah karena dipaesi. Sebutlah jenisnya tembung apa basa rinenggo. Macam-macam tadi, boleh sampean sebutkan 4, boleh semuanya boleh. Apa kang diarani panyandra? Ya ini panyandra ya ini, yaitu apa? Tetembungan utawa wongkara kang digunakake kanggo ngalembono. Nah, kalau tadi sudah ya belajar tentang berbagai macam jenis apa basa rinenggo, ayo sekarang kita lanjutkan latihan soal selanjutnya ya. Nah, isenono kolom kiwa kira isenono kolom kiwa karo jenisnya basa rinenggo sing mathuk. Di sebelah kene sampean di sebelahnya sini diisi dengan jenisnya basa rinenggo. Nomor 1, godhong waru moblong-moblong bocah ayu. Godhong waru bolong-bolong bocah ayu moblong-moblong. Iki parian, iki isi berarti apa jawabannya ayo? Parian. Nggih, bener. Nomor 2, tandangi koyo banteng ketaton. Cara kerjanya seperti banteng ya, kuat sekali. Koyo berarti apa? Pepindan ya. Terus nomor berapa? 3, bangkeane nawon kemit. Bangkean itu pinggangnya seperti tawon kemit itu loh, yang kecil sekali pinggangnya, berarti itu memuji ya, panyondro ya. Terus gandane arum jamban nomor 4, baunya seperti jamban, harum seperti jamban, itu kan menyindir ya, berarti panyendu. Nomor 5, polai koyo sikatan yang berwalang, tingkahnya seperti sikatan yang berwalang, jadi nggak bisa berhenti, banyak sekali tingkahnya itu ya, pepindan. Nomor 6, cipir merambat kawat, orah mampir pokok liwat, ini sampiran ini isi berarti parian. Nomor 7, lambene guing itu apa namanya, terbelah gitu loh, bagian bibirnya itu terbelah, itu berarti itu kan nyacat ya, menghina, berarti panyendung. Pipine duren sajuring nomor 8. Nomor 8, pipinya seperti duren 1 juring, bagus sekali, berarti memuji apa? Panyondro. Nomor 9, entenge koyok kapuk. Nah, ada koyo seperti kapuk, saking ringannya itu ya, pepindan. Tangannya cekot itu apa ya, cacat gitu loh, tidak sempurna, pendek tangannya, itu berarti menghina, panyendung ya. Nomor 11, lembeane balarak sempal. Kalau dia melambaikan tangannya itu sambil jalan tuh seperti belarak yang sempal. Belarak itu daun apa namanya, daun kelapa yang jatuh apa, lemah gemulai, itu berarti memuji, panyondro. Nomor 12, cilik-cilik gelangi karet, isi cilik ojo keset, apa yuk? Ada isi dan sampiran, betul, parian. Nomor 13, nomor 13, rambutnya ngembang bakung, rambutnya itu mengembang bagus sekali, berarti memuji, panyondro ya, betul. Nomor 14, sonten tuyo klopo cekap semanten Arthur kulo, berarti napa niki
Ya betul, parian wis mulai pinter kan. Nomor 15 lagu nih koyo, ada koyo. Koyo itu berarti seperti, itu pepindan. Melaku nih koyo macan luwe. Jalannya seperti harimau yang lagi lapar, pelan sekali gitu ya. Boten boten seperti gajah liwat gitu. Kalau gajah liwat itu namanya panyendu. Lanjut ya, lanjut belajar lagi ya. Ini sampean aku pasangan nih Gladen bedakake panyondro, sampean latihan membedakan panyondro, panyendu, papindan lan parian. Jagepon ukara-ukara ngisariki kan durung jangkep ya. Sampean disuruh melengkapi dengan basa rinenggo sing enten di samping wis Pak ini sudah tersedia. Senajan irunge cecek-cecek, walaupun hidungnya titik-titik, koncoku sing aran Santi kuwi isih katon manis. Teman saya yang namanya Santi masih terlihat manis walaupun hidungnya, berarti iki mengapa nyindir nggih. Nyindir itu panyendu ini irung apa? Ayo kita cari. Panyendu ini ya, pesek. Iya, pesek walaupun hidungnya pesek, ya nomor 11 ya. Santi tetap manis. Mira tangannya cecek-cecek, mula yon joget bisa luwes. Mira tangannya titik-titik, makanya dia kalau joget bisa bagus sekali, lemah lembut gitu. Tadi memuji itu panyondrone tangan apa? Panyondrone tangan dicari mana? Yang gendeo pinentang ya betul. Nomor 6. Nomor 3. Polahe kaya cecek-cecek dikongkon lungguh sedelo wae ora bisa. Tingkahnya seperti titik-titik, disuruh duduk sebentar aja nggak bisa. Ayo, apa mana benteng ya, banteng ketaton ya, banteng ketaton. Gapah diinteri ya, maaf salah, gapah diinteri. Kalau banteng ketaton itu kerjanya ya. Nomor 4. Cipir merambat kawan. Ayo, iki sambiran ya, sambiran berarti isinya apa? Isinya apa? Orang mampir angger liwat. Nomor 5. Lambene cecek-cecek senajan ora bibiran wis katon abang. Bibirnya titik-titik walaupun tidak pakai lipstik tetap merah, berarti memuji. Nggih, koyok manggis karengat seperti manggis yang merona itu ya. Nomor 6. Senajan tangannya titik-titik nanging wagiman bisa nulis kanthi lancar. Ini menyindir ya. Tangan apa yuk? Panyenduni tangan gede. Senajan tangannya gede-gede itu kidal itu loh ya. Kalau semua orang menulis pakai tangan kanan, dia pakai tangan kiri gitu ya. Nomor 7. Bocah-bocah nganggo seragam putih di sawang koyo titik-titik. Bocah-bocah anak-anak memakai seragam putih kalau dilihat seperti titik-titik. Nah, ini pepindan ya. Pepindan apa yang putih ayo. Seperti koyo meliwis itu burung bangau baris gitu ya. Meliwis baris. Nomor 8. Untune nomor 10 jawaban. Untune dasar cecek dasar rupane putih yen mesem katon manis. Ayo panyondrone untu napa miji timu. Bener nggih, miji timu nomor 10. Nomor 9. Parmen sikile titik-titik nanging yen balapan melayu isih bisa ngalahke Badrun. Iki panyendune sikil lho napa sikile dingklang ya, dingklang. Parmen sikile dingklang, Kak Parmen kakinya dingklang ya. Tidak, panjangnya tidak sama, tapi kalau balapan lari dia bisa mengalahkan Badrun. Nomor 10. Ireng-ireng gorengan kopi. Nah, iki larian jelas iki. Pariane isi sampirane ngono isine apa? Ati seneng juara siji. Ya pinter. Saged nggih. Nah, ayo saiki diocokno rada cepet nggih, rada cepet. Gladen latihan dandani tetembungan dadi panyondro kang madu. Ayo ditandani iki enten tembung, enten kata-kata. Ayo digoleki candrane. Rambutnya apa mang? Rambutnya nggih.
Rambute apa? Ngembang bakung. Betul. Bangkeane, nek bangkeane nawon kemit. Alise nanggal sepisan. Tangane gendewo pinentang. Lembeane mbelarak sempat. Iki sampeyan sok pelajari kabeh. Kalian bisa belajar di buku Pepak Basa Jawa, buku Sapolo, buku Pinterlan sak piturute ya. Yuk lanjut, saiki gladen ngerakit ukara nggih. Ayo sampeyan niki jangkepono ceke dadi tembung sing mantuk kepindhane. Tandange kaya apa? Sikatannya berwalang. Polahe kaya apa? Gapah diinteri utawa gitiran. Sing nganggo klambi kuning, kumpul kuning, kaya podang reraton. Podang itu burung podang, reraton itu berbaris. Sing klambi putih, nganggo klambi putih, kumpul klambi putih, kaya kuntul nebo, kuntul itu bunga bangau yang berkumpul gitu ya, banyak itu. Suaranya kayak apa? Belah-belah bumi, seperti membelah bumi gitu. Ireng kumpul ireng padha karo kaya apa? Gagak reraton. Gagak itu burung gagak, reraton itu berbaris. Bagaimana? Sudah bisa semuanya? Sudah paham ya? Terima kasih. Nemu inten nang lengi ulo cekap semanten atur sapa kula yuk kaji lunga nang Surabaya ojo lali nonton video kula nggih. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan, salah ucap, salah tulis ataupun salah dalam hal penyajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.